Salam jumpa kembali bersama saya Bapak Olong Nenggolan dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pembuatan kolam terpal sebagai wadah budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan satu, mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat kolam terpal untuk budidaya ikan konsumsi. Yang berikutnya, memahami proses pembuatan kolam terpal sebagai wadah budidaya ikan konsumsi. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kita siapkan tentunya yang pertama kita rencanakan dulu lokasi. Tentukan lokasi yang tepat untuk memasang atau membuat kolam nantinya. Lalu kita siapkan juga kebutuhan dan alat. Persiapkan kebutuhan seperti obat-obatan dan yang dibutuhkan, benih dan lain sebagainya. Kita desain dulu konstruksi dari kolamnya nanti, mau seperti apa, apakah mau bentuk bulat aja atau membentuk petak atau bagaimana. Kita bisa juga kalau dia menggunakan terpal kan itu bebas, kita bisa buat bentuk yang kayak mana saja, mengikuti ruangan yang ada juga bisa. Lalu kita tentukan jenis wadah yang akan digunakan, apakah memang terpal atau dikorek di dalam tanah. B. Alat dan bahan. Alat yang kita perlukan biasanya untuk membuat kolam terpal itu palu, gergaji, parang, kop, cangkul, paku pasti ada ya, dia di bahan. Bahan yang digunakan terpal, bambu, pipa paralon maksudnya, kawat, mungkin juga perlu di sini nanti tali. Masuk kita ke bagian C, langkah pembuatannya. Jadi langkah pembuatan ini nanti di buku lebih jelas dia serta ada gambarnya. Yang pertama katanya ratakan tanah dasar wadah dengan cangkul atau sekop. Buang kerikil dan benda tajam lainnya yang bisa merusak terpal. Buat tanda berbentuk segi 4 sesuai dengan ukuran terpal. Dikurangi 1 meter. Kenapa dikurangi 1 meter? Karena nanti kan akan kita lipat ke atas sebagai tinggi kolamnya. Tancapkan patok kayu atau bambu tegak lurus dan kuat. Selanjutnya, siapkan bambu setinggi kolam dengan panjang 4 meter. Nanti ini secara horizontal. Selanjutnya, pasang dinding pada tiang pancang dengan paku. Lapisi bagian kolam dengan sekam. Pasang terpal menurut bentuk dan ukuran kolam. Berikan lubang pada salah satu sudut terpal untuk pembuangan air. Jadi itu kan harus ada sumber air nanti masuk ke dalam dan harus ada pembuangan. Pasang saringan pipa di pembuangan supaya ikan-ikannya nggak lepas. Ya wajib kita pasang. Selanjutnya kolam siap dipakai. Wadah budidaya ikan konsumsi. Persiapkan wadah budidaya ikan konsumsi meliputi pengeringan dasar kolam, perbaikan pematang, pengapuran, pemupukan, dan pengisian air ke dalam kolam. Jadi maksudnya di sini kita harus rawat. Kita perhatikan pematangnya apakah ada yang rusak. Pengapuran juga harus dilakukan, pemupukan juga harus dilakukan. Kenapa pemupukan dilakukan? Karena di pertemuan sebelumnya kita bahas yaitu tentang bagaimana kita menumbuhkan mikroorganisme supaya ada nanti makanan lain selain pakan untuk ikan yang kita budidaya. Ya, kamu boleh lihat nanti di buku halaman 112. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan. Rencanakan segala hal yang perlu seperti tempat dan jenis ikan. Persiapkan bahan, obat, alat, pakan, vitamin, serta peralatan budidaya. Proses budidaya, pembesaran ikan lele dilakukan sampai ukuran 150 sampai 200 gram atau
2,5 sampai 3 bulan pemanenan. Hasil panen dapat dipasarkan ke masyarakat. Penugasan. Dalam video ini buku referensi yaitu halaman 102 sampai 114, silahkan nanti ditulis yang ini semua, ada beberapa itu buat ringkasan. Catat semua yang di halaman 112 sampai 114, ada 14 item, kumpulkan di GC. Itu saja materi kita untuk kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.